Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 10 November 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Panutan bukan parutan. Panutan bukan parutan. Firman Tuhan terambil dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12 sampai dengan ke-16. Saya membacakan hanya ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami belajar bahwa hidup tidak hanya menikmati anugerah, tapi menjalani kehidupan menjadi anugerah buat orang lain. Dengan kehidupan kami menjadi teladan, menjadi panutan, bukan menjadi parutan yang melukai orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tema yang menarik yaitu menjadi panutan bukan parutan. Kalau panutan itu adalah menjadi teladan. Kalau parutan itu seperti parutan yang dipakai oleh ibu-ibu untuk melakukan kegiatan-kegiatan rumah tangga, dan kalau tidak hati-hati bisa melukai tangan kita sewaktu kita melakukan tindakan-tindakan memarut buah, memarut sayur, atau memarut bagian-bagian tertentu. Sahabat seperjalanan, menjadi panutan bukan parutan. Kalau kita berbicara tentang 1 Timotius pasal 4 ayat 12, kita mengatakan ini buat anak muda nasihatnya, bukan buat kami yang sudah dewasa, sudah melewati masa hidup yang panjang, sudah banyak memakan asam garam. Sahabat seperjalanan, justru ayat bagian firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat 12, ini untuk anak muda pun harus dilakukan. Tapi banyak justru orang yang sudah lanjut umur, sudah melewati masa muda, masuk masa dewasa, bahkan mungkin sudah jadi oma dan opa, tapi kehidupannya tidak menjalankan yang diperintahkan pada 1 Timotius 4 ayat 12. Bukankah banyak orang yang dewasa yang tidak menjadi teladan? Bukankah banyak orang dewasa yang kemudian dianggap rendah oleh orang lain karena kehidupannya tidak benar? Bukankah banyak orang dewasa yang perkataannya tidak terkontrol, yang tingkah lakunya tidak menjadi teladan, tapi justru tingkah laku dalam keburukan, yang kasihnya tidak terwujud, tapi yang keluar adalah kebencian, yang keluar adalah fitnah, yang keluar adalah tindakan-tindakan buruk. Dan dalam kesetiaan, bukankah banyak orang-orang dewasa yang hidupnya makin tua makin tidak setia? Dan dalam kesucian, bukankah banyak orang dewasa semakin bertambah umur semakin terampil? Terampil apa? Terampil berbuat dosa. Kalau anak muda berbuat dosa, dia tidak terlalu mengerti, sehingga mudah ditangkap, mudah diketahui. Tapi orang semakin berdewasa, semakin bertambah umur, perbuatan dosanya makin rapih. Dia bisa berbuat dosa tanpa diketahui oleh orang terdekat. Dia bisa melakukan selingkuh tanpa diketahui oleh suami dan istrinya. Dia bisa melakukan manipulasi uang tanpa kemudian bisa terhindar dari pajak, terhindar dari katakanlah pengawasan. Luar biasa. Sehingga berbicara bagaimana menjadi panutan, menjadi teladan adalah sebuah perjuangan seumur hidup yang harus dilakukan. Dan itu adalah perintah Tuhan. Bagian-bagian apa yang harus menjadi panutan? Kita baca kembali, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan, jadilah panutan bagi orang-orang banyak dalam perkataanmu. Jadilah panutan dalam perkataan. Kita harus menjaga kata-kata kita agar tidak melukai orang lain. Kita bisa berkata jujur, kita bisa bersikap tegas tanpa harus melukai, tanpa harus merendahkan. Kemudian jadilah teladan di dalam tingkah lakumu. Kalau kita kemudian sudah diberkati oleh Tuhan menjadi kaya, punya kedudukan, punya posisi, maka godaan untuk menjadi sombong, angkuh, kemudian merendahkan orang lain itu tinggi. Dan itu berarti kalau perbuatan itu dilakukan, kita sedang tidak menjalankan, menjaga tingkah laku kita menjadi teladan, tapi menjadi parutan. Semakin saudara beruang, semakin berpotensi melukai orang lain. Semakin berkedudukan, semakin berpotensi orang yang berkedudukan bertingkah laku sewenang-wenang. Semakin punya jabatan, semakin punya pengaruh, semakin kata-katanya pedas, kata-katanya dengan mudah memaki orang lain, merendahkan orang lain, mungkin dengan kata-kata kebun binatang. Ada sebagian, sekalipun sudah jadi anak-anak Tuhan, sangat mudah sekali berkata-kata kasar, sangat mudah sekali berkata-kata dengan melukai orang lain. Sehingga dengan demikian sahabat seperjalanan, biarlah prinsip hidup itu menjadi panutan, menjadi teladan adalah dilakukan seumur hidup.
Apa yang firman Tuhan katakan pada ayat-ayat yang berikut? Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Kalau kita punya karunia, kalau kita punya kelebihan yang telah diberikan kepadamu oleh nubuatan dengan penumpangan tangan dari sidang penatua dalam hal ini, kepada Timotius, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Apa yang nyata kemajuan kepada semua orang? Tentu pada ayat yang disebutkan tadi, pada ayat yang ke-12. Kita menjadi panutan, kita menjadi teladan, kita menjadi inspirasi, baik di rumah, apapun posisi kita sebagai anggota keluarga, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai mertua, sebagai mantu, sebagai tante, sebagai om, maka kita harus menjadi teladan. Pada ayat yang berikut dikatakanlah, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, supaya dengan berbuat demikian, engkau menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Orang yang hidup tidak menjadi panutan, jadi parutan, maka hidupnya mencelakakan dirinya sendiri dan mencelakakan orang lain. Saya melihat di TikTok dan beberapa di konten-konten media sosial, bagaimana seorang ayah mengajarkan anaknya mencuri. Jadi anaknya dari kecil diajarkan mencuri. Mungkin kita boleh berkata, memahami ini masalah sosial. Kenapa seseorang mencuri? Karena kemiskinan. Tetapi sebetulnya kenapa seseorang mencuri? Juga karena keserakahan orang kaya. Mencuri itu karena kemiskinan orang miskin, tapi juga mencuri karena keserakahan orang kaya. Ada ketidakadilan sosial. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, yang berkuasa semakin menekan, yang tertekan semakin tidak berdaya. Inilah tatkala kemudian seluruh karunia yang ada pada setiap orang kemudian dilakukan dengan motivasi dan perbuatan-perbuatan dosa, kemudian menimbulkan dosa-dosa yang lain. Ada dosa masyarakat kecil, mencuri. Mencurinya hal-hal kecil, mencuri makanan, makan ke warung tidak bayar. Saya pernah satu kali saudara makan di warung Tegal, warteg. Setelah makan kemudian saya bayar, kemudian ibu itu mengatakan, Bapak tahu tidak, yang tadi makan itu kemudian dia tidak bayar. Saya katakan, bagaimana modusnya, caranya? Dia makan satu piring, sesudah satu piring selesai dia pesan lagi satu piring. Sewaktu satu piring kemudian sedang disiapkan, lalu orang yang makan ini berkata, Bu, maaf saya mau cari teman dulu, nanti balik lagi kembali. Ternyata orang itu tidak kembali. Jadi itu modus cara menipu. Tetapi kita tidak tahu mengapa orang itu menipu. Ya karena kemiskinan, bisa juga karena kemalasan. Karena kemalasan membuat dia kemudian seperti demikian. Tetapi bagi saya sahabat seperjalanan, bahwa dosa yang dilakukan oleh orang miskin bisa saja karena kemalasan, tapi dosa yang dilakukan oleh orang-orang susah, orang-orang bawah, itu karena kerakusan, karena keserakahan orang-orang yang di atas. Mereka tidak punya peluang, mereka tidak punya akses, mau kerja mereka tidak punya orang dalam. Mereka tidak bisa masuk seperti orang-orang tertentu yang ada akses masuk di dalamnya. Sementara dunia adalah dunia juga yang seperti demikian. Kalau orang beruang, orang bertata, orang berkedudukan, orang punya pengaruh, seringkali dilayani dengan luar biasa. Tapi orang biasa seringkali terlupakan. Dengan demikian sahabat seperjalanan, berjuanglah menjadi pribadi-pribadi yang hidupnya jadi panutan, jadi teladan, bukan jadi parutan yang melukai orang lain. Sewaktu kita diberkati oleh Tuhan, kerjaan kita adalah melukai orang lain. Berhentilah jadi parutan, berjuanglah jadi panutan. Menjadi teladan bagi setiap orang di segala usia kita, di segala kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Jadikan kami hidup sebagai panutan, bukan parutan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Jadilah panutan, bukan parutan.